Pak Misbah. Bapak. Cici nunggu pengarep ya. Bidara, pasok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbun syakur. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي يذكر الناس أن يهجروا من الدنيا إلى القبور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي يدعو أمته ليستعدوا أنفسهم ليوم النشور. أما بعد، القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طال عمره خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para ulama, habaib dan para kiai yang senantiasa kita ikuti nasihat-nasihat dan fatwa-fatwanya, para asatidzah dan seluruh tamu undangan yang semoga kita semuanya dalam keadaan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait Ibu Hajah Niswati beserta keluarga, beserta suami Bapak Suwarsono Faiz. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah disebut yang hadir dari Jakarta. Kalau udah sebut dari Jakarta nggak pantas kalau nggak berpantun dulu ya. Izinkan saya berpantun sejenak. Diizinkan Bapak-bapak? Mudah-mudahan ridho dengan pantun ini ya. Ikan sepat, ikan gabus. Biasanya ada cakap. Saya ulang, ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya makin cepat makin bagus. Tidak ngalih, ulang ya. Ikan sepat, ikan lele. Diganti ini. Ceramahnya cepat tak bertele-tele. Sepakat ini? Sudah kita akhiri sekarang aja. Cepat padat ya. Masya Allah, cepat padat. Sudah ada request, jadi kita nggak usah jumneng berlama-lama. Tadi alhamdulillah kegiatan malam hari ini disebut sebagai ikhtitam. Karena rangkaian acara sudah berjalan dari sejak Yaumul Thulatha
sobahan. Hari Selasa pagi sudah dimulai. Dari mulai khatmil Quran marratain, 2 kali pertemuan khatmil Quran, dan kemudian malam hari ini runutan acaranya Masya Allah cukup panjang. Mulai ba'dal maghrib, yamurru ba'dal isya, hingga melintasi isya, wa hatta al'an, hingga saat ini. Maka tak elok kalau nanti berlama-lama, cukup dengan ikan sepat, ikan gabus. Sehingga yang penting faham maksudnya, intinya sampai tutup selesai, bubar kita pulang. Saya ingin mengawali ayat Az-Zukhruf 67 karena di sini para alim, para ulama kumpul semuanya. Ya, jadi nggak elok kalau saya disebut suruh menyampaikan mu'izatul hasan. Ada Kiai Ahnaf, Kiai Ngasiran yang pernah berjalan umroh bersama saya sebelum pandemi, dan kiai-kiai yang berada di wilayah negeri Girik ini. Karena tadi disebut saya Jakarta, sebenarnya darah saya darah Girik. Ya, jadi kalau ditanya, ya saya blasteran Girik. Ya. Jadi karena blasteran dari Girik kembali ke Girik, jadi wajar nyebrang dari Jakarta masuk ke Girik lagi. Gak pantas kalau kemudian saya di dalam majlis ini memberikan mu'izatul hasan. Tapi setidaknya 2 ayat yang insya Allah akan saya sampaikan ini untuk menutup ketawaduan al-faqir wal jahil ini, agar tidak nanti dikatakan melonjak. Ada kiai masa nuturin. Az-Zukhruf 67 Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Teman-teman pada hari itu disebut adalah pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya teman-teman ini ternyata saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah saya meyakini, Al-Fakir meyakini, semua di sini orang-orang yang bertakwa. Sehingga Adz-Dzariyat 55 juga mengingatkan pada kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat mengingatkan satu dengan yang lainnya ini akan bermanfaat kepada orang-orang beriman. Di dalam acara ini kita sudah mengetahui sama-sama kegiatannya adalah haul. Haul ini kan dari bahasa Arab atau bahasa Girik ini. Yang jelas haul itu bahasa Arab. Ya bisa diartikan haul itu ya tahun atau sanah, atau orang bilang haul setahun. Haulain 2 tahun. Maka kalau orang menyusui, ibu-ibu ini harus haulain, menyempurnakan 2 tahun. Haul ini tentu punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kita semuanya. Karena yang dihaulin adalah orang yang sudah meninggal. Tidak ada haul itu orang yang masih hidup. Yang dihaulin pasti sudah meninggal. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, akyasun nas wa aktsaruhum dzikrul maut. Manusia yang paling cerdas itu dia selalu mengingat dengan kematian. Maka malam ini adalah haul mengingatkan pada kita semuanya, salah satu untuk mengingatkan kematian bagi keluarga kita, famili kita, orang-orang sepuh kita, termasuk tokoh-tokoh para ulama ini. Ya wajar kalau ada haul seperti ini. Kenapa dihaulin? Untuk mengingat kita semuanya. Kenapa mereka sudah tidak berumur? Mereka sudah tidak ada bersama kita lagi. Kalau bersama kita berarti masih berumur. Umur adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umur juga anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sering menyebut panjang umurnya. Ketika sudah masuk miladnya, tanggalnya, harinya, jamnya, bahkan ditunggu,
Katanya Id Milad, masuk tanggal lahirnya. Sampai Kanjeng Nabi ketika lahirnya 12 Rabiul Awal pun kita semuanya menyambut. Bahkan hampir sebulan penuh kita meriuh, meramaikan dengan kegiatan-kegiatan mendekatkan pada apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Apa sih umur? Umur ini orang bilang umur. Ada yang tahu di sini umur itu apa? Di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan al-umur huwa siratul hayat allati tubda hina yuladu hatta yasil ila al-maut. Yang disebut dengan umur adalah siratul hayat, perjalanan hidup, itulah umur. Yang dimulai ketika sejak dilahirkan hatta yasil ila al-maut, sampai bertemu dengan ajal. Maka orang-orang yang sudah dihaulin ini sudah tidak berumur lagi. Kita yang saat ini hadir dalam acara haul, maka kita masih berumur. Jadi umur adalah perjalanan hidup seseorang dari sejak lahir sampai mati. Karena itulah, karena kita ini diberikan umur dari sejak dilahirkan, kita sebenarnya dari kandungan sudah ditiupkan roh ketika umur 4 bulan. Disitulah kemudian Allah mengambil persaksian kita semuanya. Setidaknya ada arba'ah syahadah, 4 persaksian yang Allah ambil ketika di dalam kandungan ibu kita. Ketika ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lalu kemudian mengambil persaksian dan kita menyaksikan. Apa kata Allah? Begitu ditiupkan rohnya, sam'ahnya dibuka. Man ana wa man anta. Siapa aku? Siapa kamu? Kita yang saat ini ada di dunia diberikan umur menjawab, anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku hambamu, aku abdimu ya Allah. Lahir fulan, lahirlah Santoso yang sekarang sudah dia berumur lagi, Allah yarham al-maghfurillah. Lahirlah fulan dan fulan seterusnya, termasuk Al-Fakir sendiri lahir saat ini. Karena sudah diambil persaksian Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin Allah memberikan umur. Maka semua yang diambil persaksian dengan benar lalu mengatakan anta rabbi wa ana abdu, lahirlah kita semuanya. Tapi ada di antaranya yang kemudian ketika ditiupkan rohnya ditanya man ana wa man anta, dia katakan anta wa ana. Kamu ya kamu, aku ya aku. Tak sanggup dia bersaksi kepada Allah. Padahal aku akan menyebutkan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian semuanya? Kita sepakat, benar, engkau ada Tuhan kami dan kami menyaksikan itu. Tapi ada yang ditanya ketika di dalam kandungan, dia katakan anta wa ana. Kamu ya kamu, aku ya aku. Maka gugurlah dia. Maka kalau ada bayi atau janin yang kemudian lahir di dunia dalam keadaan gugur, sesungguhnya dia tak sanggup diambil persaksian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umur lagi. Yang lahir tadi menyaksikan bahwa Tuhannya adalah Allah, kita semuanya diberikan umur. Maka orang yang lahir di dunia ini semuanya disebut oleh Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir ini yuladu ala fitrah, lahir dalam keadaan bersih, suci, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang sudah sekarang berusia bermacam-macam. Ada yang usianya 30, 40, 50, 60. Ya, umur ini hakikatnya dibagi menjadi 4 bagian. Umur itu ada 4 bagian hakikatnya. Yang pertama di Anda adalah umur ini dibatasin. Hakikat. Tidak ada umur itu kemudian sampai 1000 tahun kecuali Nabi Adam, kecuali Nabi Nuh, itu pun alf ila khamsin, masih dipotong 50-nya, 950. Saya kebetulan tinggal di Kakanda Kainafian. Masuk hari yang ketiga, dengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal di wilayah Kampung Jangkrik. Usianya saya dengar 70 sekian. Ya memang begitu kata Nabi.
Nabi mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Akhrajahu Tirmidzi. Umurnya umatku, kata Nabi, memang berkisar di antara 60 hingga 70. Sedikit sekali di antara mereka yang kemudian melintasi batas dari yang disebutkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hari ini ada di antara kita yang umurnya lebih dari itu, bersyukur kepada Allah. Ini anugerah yang luar biasa. Kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin. Maka lahirnya seseorang ini di dalam Al-Quran, Al-A'raf 34 disebutkan, "Tsumma nukhrijukum tifla." Kata Allah, kemudian kami keluarkan kalian dalam keadaan bayi, lahirnya bayi, tak ada pakaian yang menyambit di tubuh kita, tak berdaya, kita lemah, ngangkat tangan tak bisa, makan nggak bisa, semua disuapin, baju pun disiapkan oleh orang tua kita. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian Allah sampaikan kita sampai dewasa. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila adzalil umur. Kemudian kita di antara kita ada yang diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, sebagian juga diberikan panjang umur oleh Allah. Maka hari ini ada yang panjang umur, sehat alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi. Saya kaget masuk ke Kiri, ke Kudus lah umumnya. Saya di Jakarta semuanya bermasker. Dari sana masker, dari sini masker. Seolah-olah corona covid ini hanya di Jakarta. Sampai di sini enggak ada yang bermasker, masya Allah. Maka saya tadi bisik-bisik sama Kiai Ngasiran, masya Allah. Aman sih. Enggak ada covid ternyata di Kiri. Ya, maka tergantung kita. Kalau kita bilang di Kiri ada covid, covidnya datang. Kalau kita bilang enggak ada, hilang dia. Maka senangnya orang-orang kafir ini, biar ada covid, biar kita enggak jadi berangkat haji dan umrah. Waliyadzubillah, jangan sampai itu. Kita doa terus, minta sama Allah. Ini ujian terbesar bagi umat di zaman akhir ini. Memang luar biasa. Ya, selalu ada ujian. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian tertunda, yang harusnya berangkat 2020 hingga sampai saat ini. Sampai akhirnya ada yang kata Allah tadi, wa minkum may yuwaffa, ada yang dimatikan. Jamaahnya kemudian menunggu 2 tahun sampai hari ini, ternyata sudah tidak berumur lagi, wafat dia. Dan Allah punya tujuan orang-orang diberikan panjang umur. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, sebagian mereka aku berikan panjang umur. Tujuannya apa? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, agar ketika dia masa hidupnya mengetahui apa saja benda-benda dan seterusnya, sudah tidak tahu lagi, nggak sadar lagi, tidak ingat lagi benda-benda itu, alias pikun. Maka orang-orang yang sudah melintasi timur satu ini, ya hati-hati, penyakit pikun pasti akan menimpa. Allah yang bilang, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, sudah nggak ada lagi kita bisa memahami. Saya punya ibu saya, saat ini sudah 82 atau 83 tahun. Alhamdulillah masih menjalankan kegiatan sholat khamsa awqat. Tapi adik saya mengatakan, sudah sholat duhur, tanya lagi, sudah duhur belum? Padahal baru selesai menjalankan sholat duhur. Kita pun akan merasakan. Maka bersyukur orang-orang yang masih punya perjalanan hidup ini, siratul hayat, pergunakan dengan cara yang baik. Karena dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang muttaqin. Kalau sudah jadi muttaqin, nanti ayat Az-Zukhruf 67 tidak akan menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya. Hari ini Al-Fakir hadir di hadapan hadirin semuanya. Insya Allah kita menjadi ahli jannah nanti di surga, atau di hari kiamat nanti kita tidak akan pernah bermusuhan lagi. Kita menjadi sahabat yang baik. Karena apa? Saling memberikan nasihat. Orang yang bertakwa itu saling memberikan nasihat. Temannya lagi salah diingatkan, fulan nggak boleh begitu. Temannya lagi berbuat kesalahan maksiat, fulan agama melarang, dan begitu seterusnya. Jangan dibiarkan. Maka hari ini kalau ada nasihat yang baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini merupakan ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Maka umur ini pun akan habis setelah dijalani berjalan setahun 2 tahun. Maka harus diperhatikan apa
sih fungsi umur kita? Tadi yang pertama ada batasannya, hakikatnya. Ya. Dibatasi. Karena itu Al-A'raf 34 menyebutkan walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Setiap umat dibatasi dengan waktu ajal. Ketika ajal didatangkan, waktu ini hadir untuk kita semuanya, la yastakhirun, tidak pernah akan bisa ditunda sedikit pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Tunggu dulu, saya belum haji, belum umroh, jangan datangmu. Tidak ada, Covid sudah di depan. Kira-kira begitu. Padahal kita sudah yakin, ya Rabb, selalu berdoa kepada Allah agar bisa sampai ke Baitullah. Sudah daftar, harus berangkat tahun 2020, tunda lagi dan seterusnya. Karena itu umur ini harus dimanfaatkan. Karena umur juga akan dipertanyakan oleh Allah. Karena itu umur menjadi yang kedua hakikatnya adalah sebab akibat. Sebab pertemuannya antara sel telur dengan ovum ini min nutfatin, dari mani sperma, ya. Kemudian Allah jadikan alaqah, kemudian mudghah, dan seterusnya. Jadilah kita sebab. Karena itu kita hadir, karena ada pertemuan sebab akibat tadi. Kalau tidak ada sebab, tidak ada akibat, tidak ada terjadi kita semuanya. Ini hakikat daripada umur. Yang ketiga, jangan dibiarkan umur ini untuk suka-suka. Karena umur hakikatnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam sebuah hadis yang mulia. Ya. Sebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser qadam, telapak kakinya seorang hamba manusia ini di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang hal empat perkara. An umrihi fi ma afna. Ditanya yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa ya? Masa hidupnya ternyata beramal saleh, berbuat kebaikan, jalankan, ya, rajin sholat, rajin ibadah, zikir, menghadiri majelis taklim dan seterusnya. Jangan kemudian kita tenang-tenang saja punya umur panjang, ini diskon ini. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama pun demikian, yang merasa berkapasitas ilmunya, jangan mentang-mentang, hati-hati akan ditanya. Yang kedua kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Ilmunya diamalkan untuk apa? Saudaraku fillah yang dirahmati Allah SWT, Haman, Bapak Ibu kenal Haman? Sering baca Quran, salah satu ulama di masa Fir'aun. Lalu di Indonesia presiden mengangkat ada namanya Watin Pres. Apa artinya? Dewan Pertimbangan Presiden. Di masa Fir'aun dulu, Nabi Musa sudah ada namanya Watin Pir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Nah, yang diambil juga tokoh-tokoh penting. Salah satu di antara ulama namanya Haman. Ngerti hukum agama tapi diselewengkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ditanya, kau dapatkan ilmumu dipergunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk berdakwah yang baik di jalan Allah SWT, pasti aman insya Allah dari kiamat. Telapak kaki akan bergerak menuju iringan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ya, Al-Qiyamah ayat ke-20 kalau misalnya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Mereka manusia mengira bahwa hidup itu seolah-olah tidak ada pertanggungjawaban. Biasa-biasa saja, hidup ya hidup. Habis hidup mati, tidak ada hidup lagi katanya orang-orang kafir. Bahkan yang ragu mengerikan, masa orang hidup mati kemudian bisa hidup lagi. Ubay bin Khalaf ini salah seorang tokoh Mekah Quraisy, temannya Abu Jahal. Orang kaya di sana terpandang selalu mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencibir Nabi. Bahkan suatu ketika dia bilang, Muhammad,
datang di Mekah menurut Rasulullah. Aku memiliki kuda yang sangat berikan makan. Aku berharap nanti aku menaiki kuda dan membunuhmu. Ubay bin. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya aku akan membunuh. Terjadilah perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Dia terbunuh di tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tombaknya dilemparkan. Mati dia. Sebelum dia mati, pernah suatu hari bertemu Nabi membawa tulang belulang. Ini kalau nggak salah ayat 78, surat Yasin 68. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ini kasusnya Ubay yang hadap kepada Nabi Muhammad, tulang belulang bahkan dilempar oleh dia karena memang udah rapuh, jatuh, pecah, terkeping. Siapa yang bisa menghidupkan Muhammad? Mati dia. Datanglah ayat tadi surat Yasin sering kita baca. Mereka membuat permulaan terhadap kami, sedangkan dia melupakan penciptanya. Katakan Muhammad, qala ma yuhyil 'idham wa hiya ramim. Katakan yang menghidupkan dan kembali hidup lagi tulang itu adalah yang menciptakan pertama kali. Tulang belulang ini akan hidup kembali. Maka yang meninggal itu jangan dikira mereka mati begitu saja. Bapak almarhum al-Mafrul Bapak Santoso, saya tahu beliau umroh 2017 bersama saya, satu kamar dengan saya di Madinah, hotelnya Madinah Mubarak. Bapak-bapak yang sudah pernah haji umroh ini, hotel Madinah Mubarak jaraknya dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Sekamar dengan saya, keadaan udzur beliau sudah udzur. Sampai alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membantu mengambilkan makan dari restoran, saya bawakan dan seterusnya. Qadarullah, umurnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan kebaikan di sana, ditutup dengan kebaikan, masya Allah. Mudah-mudahan kita pun demikian. Tidak ada yang mengetahui ajar ini tidak. Maka beliau di alam barzakh atau kubur hidup. Ya tadi Allah katakan surat Yasin juga ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum. Kami yang menghidupkan orang sudah mati. Maka orang yang mati jangan dianggap mati, hidup di alam barzakh. Barzakh itu apa? Sering kita membaca surah Ar-Rahman. Mawjadul bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzakh, pemisah. Dinding pemisah besar itu barzakh. Kalau di dalam ayat disebutkan ada dua di laut, laut mana saya lupa itu. Air yang bertemu tapi berpisah rasanya, tidak sama, warnanya pun berbeda. Ini ayatnya. Barzakhun diartikan pemisah. Maka mereka orang yang sudah meninggal itu dipisahkan dari alamud dunia dengan alamul akhirah. Hidup lagi mereka. Masya Allah. Maka kita harus waspada karena hakikat umur tadi dibatasi dengan waktu. Umur juga dipertanggungjawabkan. Jadi yang ketiga tadi apa? Wa ilmihi, bagi kita para ulama waspada. Ajarkan tentang kebaikan. Jangan memfatwakan sesuatu yang sesat, membahayakan. Ini boleh enggak? Oh ini karena politik dan seterusnya. Bolehlah, ini dalilnya. Diada-adakan dalilnya. Bahaya, bisa seperti Haman. Waliyadzubillah, jangan sampai. Yang ketiga, an-arba' tentang 4 yang disoal oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya dari mana didatangkan? Lalu kemana dibelanjakan? Nah, ini harus ada. Punya rezeki ternyata padahal udah cukup kaya, nggak pernah berangkat haji aja. Tunggu katanya umur 60 pas corona tahun 2020. Daftar, sekali daftar saya datang, ada seorang datang ke rumah saya, Kota Bekasi. Mungkin saya tanya, daftar kapan? Tahun 2021 kemarin. Berangkatnya kapan? Saya hitung-hitung 34 tahun. Masya Allah. Daftar 2021, nunggunya 34 tahun. Kemarin kemana nggak daftar? Punya duit? Punya. Lupa katanya. Nah, ini yang bahaya. Maka gunakanlah, belanjakan dengan cara yang benar dan tepat. Orang muslim cita-citanya ini memang kesana, ke Baitullah, haji, umrah. Jangan menyesal di kemudian hari.
Oh, saya udah usia sekian belum haji, capek nak umrah dulu. Nak umrah memang perlu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mulia, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi'ul faqra wal dhunub. Iringilah, ikutilah perjalanan haji dengan umrah. Keduanya yanfi'ul faqra wal dhunub. Mengikis, menghapuskan kefakiran dan dosa. Maka kalau orang muslim nggak mau ke sana itu rugi. Ini ada saudara saya, Kiai Susanto, Mas. Beliau haji tahun berapa, Mas Susanto? 2018 ketemu saya. Satu majelis yang mulia, itu Mas Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang saat itu sudah diampu oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Ali Al-Maliki. Satu majelis tak bisa. Itu ada sahabat saya di sini, sama-sama mutakhir dari Madrasah Tashwiqutul Salafiyah. Masya Allah, beliau sekarang menjadi Raisul Madrasah Kabirah As-Sa'idiyah di Kirik. Masya Allah, barakallah. Teman-teman keluar dari TPS, maka Bapak Ibu punya anak, jangan wah nanti kalau sekolah agama anak saya menjadi apa nanti. Dan Sayyidina Ali sudah mengingatkan pada kita, ingat kalimat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu rajul mulham. Apa kata Sayyidina Ali? Irtahalid dunya mudbirah wartahalil akhirah muqbilah. Dunia ini hilang berlalu dan akhirat datang menjelang. Pasti kita hidup besok mati. Maka kata Sayyidina Ali, wa likulli wahidatin minhuma banun. Keduanya punya generasi dunia dan akhirat itu. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadikanlah, cetaklah generasi-generasi akhir dengan generasi dunia. Bawa ke madrasah TPS, bawa ke madrasah As-Sa'idiyah di Kirik ini. Didik dengan ilmu agama. Kata Sayyidina Ali, fa innal yawm amalun wa la hisab. Karena hari ini saatnya kita beramal, belum dihisab. Wa ghadan, sedangkan nanti di hari kiamat hisabun wa la amal. Kita sudah dihitung, dihisab tanpa amal. Perkataan Sayyidina Umar, seorang sahabat yang gagah, mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzan fa innahu ahwanu alaikum fi hisabi wa amal. Hitunglah dirimu, hisablah dirimu, perhatikanlah dirimu sebelum engkau diperhatikan di hisab di kiamat nanti. Ya. Timbanglah dirimu, kata Sayyidina, wazinu qabla an tuzan, sebelum engkau ditimbang nanti akan ada pertimbangan di yaumul mahsyar. Ini penting buat kita semuanya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisab. Karena kalau kita sudah menimbang dari hari ini, mempersiapkan kita hari ini, itu akan lebih mudah ketika dihisab di hari kiamat nanti. Ini kalimat-kalimat yang cerdas dari seorang sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Mereka rajul mulham. Penting bagi kita. Ini mudzakarah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang ketiga tadi apa? Di soal tentang hartanya dari mana dibelanjakan untuk apa. Beliau almarhum Bapak Santoso ini membelanjakan berangkat ke tanah suci. Bertemu saya tahun 2017. Ketika itu Ibu Haji Aniswati belum haji. Selesai umrah, cakap dengan saya, Ustaz, saya pengen haji. Bagus. Di hotel selesai kudum sholat umrah pertama. Tapi punya lama, Ustaz. Nah, ada cara, saya bilang. Caranya gimana? Ada jalan ekspres, namanya haji smart, haji cepat. Bisa, insya Allah. Semua pakai kalimat insya Allah. Ketika Rasul akan membunuh si Ubay ini, pakai kalimat insya Allah. Akulah akan membunuh insya Allah. Dan terbunuh di perang Uhud. Pulang dari umrah 2017, izin sama suaminya, almarhum. Saya sempat hadir di rumah yang sebelahnya yang kecil. Ustaz, saya sampaikan satu kata, niat sudah kuat, duit ada, daftar. 2017 akhir, daftar. 2018 berangkat haji. Duh, tadi katanya nunggu 34 tahun. Ini pakai jalan tol. Kalau ada tol itu kan cepet ya. Saya dari Jakarta kemarin pakai tol Cipali namanya. Yang kalau saya lewat Cikampek, lewat Kerawang apa semuanya bisa jadi 15 jam. Saya nyampe di Genuk 2 jam di Genuk. Macet. Sebelum saya tanya, gimana Genuk aman? Aman. SMS katanya. Sampai di Genuk
Kaget saya tanya sama kakak saya, gimana gendong? Aman katanya. Alhamdulillah, banjir enggak. Banjirnya enggak, macetnya enggak ketulung. 2 jam saya di situ terjebak. Alhamdulillah. Nikmatin saja lah ya. Ditunggu mana nggak nyampe. Gendongnya ini yang bikin masalah saya bilang. Masya Allah. Sampai di mana tadi saya menyampaikan apa? Gendong. Gendong itu kan cerita ini. Ketiga. Hah? Ya, ini lain-lain jawabannya Masya Allah. Yang satu bilang gendong, yang satu 3, satu lagi mana? Smart. Wah, ada yang smart. Yang smart ini memang smart ini. Iya. Haji smart. Jadi itu tadi Haji Express. Subhanallah, qadarullah, dengan izin Allah berangkat beli ibadah jenis waktu itu. Lagi-lagi alhamdulillah takdirkan saya sebagai pendamping khusus bersama rombongan besar ketika itu 2018 bergabung dengan rombongan Jakarta dalam bimbingan saya sendiri. Masya Allah, berangkat haji. Orang nggak nyangka ada jalan yang bisa ke sana. Semua datang dari Allah. Mau punya duit banyak, tapi kalau dia menyombongkan dirinya, bisa jadi Allah tutup jalannya. Karena itu dengan tawaduk kita, memohon kepada Allah, doa kita yakin. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kamu kepada Allah dengan yakin diijabah. Kita doa harus yakin. Ya Allah, ini kok katanya ada jalan tol, bisa segera menyampaikan sana. Saya siapkan. Ternyata bayar tol itu setiap pintu gerbang bayarnya mahal. Dari Jakarta ke Kudus itu sampai Semarang pintu gerbang kalau nggak salah hampir di atas 800 malah. Mahal lewat tol. Sama. Kalau haji lewat tol mahal. Kalau haji nggak lewat tol, jalur biasa lewat Tirik, Mecuko, Jepang, terus lewat Semarang, masih nunggu di Donudan. Iya, siap-siaplah, sabar. Innallaha as-sabir. Sampai di sana 40 hari, alhamdulillah. Ada yang ekspres. Nah, salah satu sahabat saya ini pakai menggunakan jalan yang ekspres, dia masih santai, cepat. Kalau di sini mau ekspres bisa semua. Kumpulin duitnya, ekspres, berangkat. Karena nggak mau menyanyiakan umurnya. Ditanya, disoal nanti di akhirat. Ya. Yang terakhir kata Nabi, soalnya di padang mahsyar itu, an jismihi, dalam riwayat lain, an syababihi fi ma ablah. Disoal tentang jasadnya, tentang keberadaan masa mudanya. Di mana masa muda kamu habiskan? Masa muda, ternyata anak muda sekarang main motor geber-geberan. Saya sering bicara sama kakak saya yang tua ini, Haji Abdul Rashid. Ini setiap saya masuk ke Mecuko kiri, motornya kencang-kencang sampai saat aku muai. Yang saya lihat umurnya anak-anak muda. Sampai saya bilang, kasih tulisan, jalan hati-hati, pelan. Mau menjemput, kira-kira begitu. Iya, dia nggak sadar. Padahal masuk jalan wilayah sudah kampung ini santai lah. Mungkin ada orang tua, mungkin lagi yang jantungan lewat. Muai langsung mati di jalan gimana? Tanggung jawab kena. Nah, kayak hati-hati. Disoal semuanya. Masa muda ini dihabiskan untuk apa dia? Maka perkataan salah seorang kita semua tahu. Ya. Tapi Imam Hasan Al-Basri, apa kata Imam Hasan Al-Basri ini juga rajul mulham. Ayuhan nas, innama anta ayyam. Hai manusia sekalian, sesungguhnya kalian adalah bagian atau kumpulan daripada hari-hari. Kullama dhahaba yawmun, ketika satu hari ini telah lewat berlalu, dhahaba ba'duh, maka hilang sebagian dari hidupmu. Betul apa betul? Hari ini kita di majlis ini ulang. Besok ulang seperti ini kira-kira ada? Ada. Bisa ditemani kayak ngasiran kayak Ahnaf nanti. Masjid kiri bisa. Tapi untuk membalikan yang sama, umur yang sama, detik yang sama, mustahil. Impossible. Ya. Ini waktunya sudah dibatasi. Saya kalau nggak diingetin ya begitu lah. Kayak ngasiran yang tahu saya. Betul ya? Sepanjang dari Jeddah Madinah berdiri terus. Suruh ngomong terus saya. Baik, setidaknya 4 tadi soal
perhatikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini kita mendoakan semua tadi kepada almarhum Bapak Haji Santoso. Mudah-mudahan beliau yang sudah kembali ke rahmatullah dan kita semua juga akan menyusul nanti diberikan maghfirah Allah SWT, diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dan insya Allah kita semua bertemu di surga Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf, kan sepatikan gabus. Sudah sampai di sini saja. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan yang baik, yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dan buruk datang dari al-fakir wal jahil sendiri. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.